itu disebut juga bulan istighfar. Bulan Syawal, bulan sholawat. Bulan Ramadan, bulan baca Quran. Nah, di bulan Rajab ini kita dianjurkan untuk berbanyaklah baca istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun. Istighfar. Karena ini bulannya Allah menurunkan banyak maghfirah. Berbanyaklah baca istighfar. Terserah nanti mau istighfarnya apa. Nanti kita akan bahas satu-satu tentang istighfarnya. Nah, di bulan Sya'ban besok perbanyaklah baca salawat. Karena itu bulannya Rasulullah. Nah, nanti di bulan Ramadan perbanyak baca Quran. Itu ada beberapa istilah-istilah itu para ulama tujuan supaya untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mulai sekarang Bapak perhatikan, ini hawa-hawa Ramadan sudah mulai berasa. Hawa-hawa Ramadan buat orang-orang yang memang sudah siap-siap datangin Ramadan, kalau nggak ya biasa aja gitu kan. Tapi buat orang-orang tertentu ini sudah mulai berasa, Pak. Karena sudah mulai hawa-hawa Ramadan. Nah, tentang Rajab, apa sih yang bisa kita lakukan dalam bulan Rajab? Amalan-amalan apa? Berdasarkan keterangan para ulama, keterangan para ahli tafsir, ahli hadis sebagainya, pertama ditegaskan bahwa tidak ada amalan-amalan khusus pada bulan Rajab secara sahih. Sekali lagi, tidak ada dalil-dalil sahih yang mengkhususkan amalan-amalan khusus di bulan Rajab. Entah puasa Rajab, nggak ada tuh dalil tentang puasa Rajab, nggak ada. Ada lagi, walaupun ada beberapa orang yang mengkhususkan puasa Rajab, tapi kalau lihat dalilnya secara sahih itu nggak ada. Nah, kita buka ya, tidak ada dalil khusus tentang puasa Rajab. Beda kalau puasa Muharram ada dalilnya, gitu kan? Puasa Asyura, Senin Kamis ada, puasa Ramadan apalagi. Khusus puasa Rajab tidak ada dalil khusus yang mengharuskan, mensyariatkan umat Islam berpuasa khusus puasa Rajab. Ini pertama. Ada juga orang yang ngamalin puasa sholat raghaib. Pernah dengar sholat raghaib? Sholat yang dikerjakan pada malam Jumat pertama di bulan Rajab. Sholat raghaib ini cara begini. Jadi rakaat pertama itu baca Fatihah, terus baca surat-surat. Pertama yang dibaca surat Al-Qadar 3 kali, Inna anzalnahu fi lailatul qadar 3 kali, terus baca Qul 12 kali. Satu rakaat jadi bacanya Fatihah, Al-Qadar 3 kali, kemudian baca Qul 12 kali. Dan itu dianjurkan salatnya sebanyak 12 rakaat. Ini salat raghaib namanya. Itu enggak ada tuntunannya. Bahkan Imam Nawawi mengatakan itu bid'ah. Imam Nawawi mengatakan itu bid'ah. Jadi enggak ada. Kemudian tidak ada yang namanya tahajud khusus. Tahajud khusus Ramadan, Rajab tidak ada. Nah, jadi amalan-amalan khusus secara substansi, dalil-dalil yang mengkhususkan tentang amalan Rajab itu secara dalil tidak ada. Kalaupun ada dalil-dalil yang bersebaran itu statusnya dhaif, bahkan maudhu. Dan itu lemah. Maudhu itu palsu, hadis palsu. Kadang-kadang saking palsunya di kitab hadis aja nggak ketemu tuh dia dalilnya. Contoh, bacaan Rabbi firli warhamni wa tub alayya yang sering dibacakan itu bukan hadis. Itu bukan hadis. Kalau yang baca itu berpendapat bahwa itu hadis, itu salah. Itu adalah doa yang diajarkan oleh ulama. Jadi jangan dikatakan itu adalah hadis. Kalau mau baca monggo silakan, tapi jangan berpendapat bahwa itu adalah sebuah hadis. Kemudian juga banyaklah amalan-amalan lain yang orang kerjakan, yang penting tidak kaitan dengan yang namanya dalil khusus tentang rajab. Nah, namun
Yang perlu kita ketahui bahwa kenapa sih banyak terdapat dalil-dalil palsu, hadis-hadis palsu, bahkan hadis-hadis yang tidak pernah Rasulullah katakan. Jadi gini Pak, orang itu membuat hadis-hadis palsu itu motifnya banyak. Bahkan ada sebuah cerita Imam Ahmad bin Hambal itu dia nemu orang di pasar, dia orang teriak ceramah gitu kan, ngomong bahwa dikatakan menurut Imam Ahmad begini. Imam Ahmad sendiri dengerin. Lah kata gue kayak Imam Ahmad gitu kan, padahal dia nggak pernah ngomong itu. Akhirnya ditegur. Benar itu kata Imam Ahmad. Iya, Imam Ahmad yang benar kayak ini. Loh saya Imam Ahmad, saya nggak pernah ngomong begitu. Kata dia apa? Emang Ahmad lu doang namanya. Itu Pak. Sampai orang itu kenapa bikin hadis-hadis palsu itu tujuannya banyak. Satu, ingin menjatuhkan Islam. Mengatasnamakan Nabi, ingin menjatuhkan Islam, menghancurkan syariat. Maka dibuatlah keterangan-keterangan yang tidak bersandar kepada Nabi, tapi dia bilang itu dari Nabi. Inilah yang Rasulullah ancam, kata Rasulullah, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang sengaja berbohong atas namaku, maka siap-siap ambil kambing di neraka. Itu Allah Rasul sudah jelaskan. Kenapa? Banyak sekali orang-orang yang dulu karena pengen tenar dan sebagainya, akhirnya dia apa? Akhirnya dia membuat hadis-hadis palsu. Itu yang pertama. Dan juga manusia. Yang kedua, kenapa dia bikin hadis-hadis palsu? Pengen tenar, pengen viral. Karena kalau saya yang ngomong, saya nggak terkenal nih. Saya bilang aja nih dari Nabi. Padahal bukan. Yang ketiga, ingin memotivasi orang. Tujuannya baik. Ini kan Rajab bulan baik, Muharram bulan baik, Ramadan bulan baik. Sudah orang pada beribadah, dibuatlah hadis-hadis. Pada itu tidak pernah dikatakan oleh Rasulullah. Tujuannya baik, tapi caranya salah. Caranya salah. Dibilanglah bahwa nanti di surga ada pintu bernama Rajab. Kemudian ada sungai bernama Rajab. Pernah nggak mengenal hadis itu? Nanti di surga ada sungai yang bernama Rajab. Itu hadisnya nggak ada. Itu nggak ada. Jadi ada banyak sekali hadis-hadis yang bersebaran di masyarakat itu hadis lemah. Nah, cuma terlepas dari itu, nah kita bagaimana menyikapinya? Pertama, karena bulan Rajab ini adalah bulan yang mulia. Setiap sesuatu yang dimuliakan oleh Allah pasti ada keistimewaan. Dan ulama berpendapat bahwa amalan-amalan ibadah yang dilaksanakan pada bulan Rajab itu amalnya dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama saja ketika kita sedang melaksanakan ibadah lain di bulan haram yang lain. Jadi bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab, amal ibadah yang dikerjakan pada bulan-bulan yang Allah muliakan ini akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian apa yang bisa kita lakukan di bulan Rajab? Amal ibadah apa yang bisa kita lakukan? Banyak. Boleh nggak berpuasa di bulan Rajab? Hah? Boleh. Puasa di bulan Rajab boleh. Kenapa? Karena ada puasa lain, ada puasa Senin Kamis, ya kan? Ada puasa Daud, ada Ayyamul Bid. Jadi kalau mau puasa yang memang berdasarkan hadis yang sudah jelas aja. Niatin puasanya puasa Senin besok nih, ya kan? Ya mungkin kemarin atau siapapun yang memang punya kodok puasa. Entah perempuan, entah laki, ya kan? Karena kemarin kerja dan sebagai hari kita nggak puasa barangkali kemarin. Nah kalau mau kodok besok nih Senin, niatin puasanya puasa kodok, akan dapatkan 3 tuh. Jangan diniatin puasa Senin kan puasa Senin, tapi niatin puasa kodok. 1 dapat kodonya, yang kedua dapat pahala puasa Senin, yang ketiga dapat tambahan pahala karena di bulan Rajab. Jadi niatnya besok kalau mau puasa, puasalah puasa Senin.
atau puasa Kamis. Ya, jadi jangan juga kita melarang orang puasa bulan belum puasa